Om Swastiastu. Iya, masih mute ya, dibuka dulu untuk menjawab salamnya. Oke, Om Swastiastu. baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, apa kabar Pagi, kalian Bu. hari ini? Baik. Baik. Ya, baik. Ibu juga berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwaso. Tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan hari ini ya. Ya. Baik anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kesediaan Ketut Wedana ya untuk memimpin kita dalam doa pada kesempatan hari ini. Kepada Ananda Ketut Wedana dipersilahkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Satsa, Param Brahma, Tatsmai Sri Gurave Nama. Doa selesai. Ya, bersama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ananda Ketut Wedana yang telah memimpin doa belajar pada kesempatan hari ini. Ya, anak-anakku, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pada saat ini kita dilanda yang namanya wabah virus ya, virus COVID-19 ya. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara menjaga jarak, kemudian memakai masker ketika kalian keluar dari rumah, dan mencuci tangan sesering mungkin. Ibu harap kalian sudah melakukan itu ya. Sudah kira-kira? Baik, terima kasih bagi yang sudah melakukannya. Jadi jangan dianggap sepele itu COVID itu ya, virus COVID itu jangan dianggap sepele karena kita tidak tahu, kita tidak lihat bagaimana bentuknya. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah waspada ya. Waspada dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu. Baiklah anak-anak, Ibu juga sudah mengecek tadi link absen yang sudah Ibu bagi di classroom. Kalian sudah bisa hadir dan ada beberapa teman kalian yang belum bisa hadir karena sesuatu dan lain hal. Namun Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah berkesempatan hadir pada pembelajaran daring pada kesempatan hari ini. Terlebih khusus, Ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua atau wali murid yang ada di rumah yang sudah mendampingi anak-anaknya dalam melaksanakan pembelajaran daring pada kesempatan hari ini ya anak-anak ya. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning, kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda, dan yang kedua kalian dapat menyebutkan bagian-bagian hidup sehat dalam kehidupan, dan yang ketiga kalian dapat menceritakan hidup sehat dalam kehidupan. Jadi 3 hal itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran,
Ibu juga mau bertanya satu hal kepada kalian. Siapa tadi yang sudah sarapan pagi? Sebelum kita belajar, siapa yang sudah sarapan pagi tadi? Bowo sudah Saya sarapan? Iya, Wedana sudah sarapan ya. Sarapannya pakai apa, Wedana? dari mata sapi. Telur mata sapi. Wah, Ibu kira telur mata kuda ya. Ternyata mata sapi saja yang ada ya. Iya, baik. Ya, Bowo sarapannya pakai apa? Bowo pakai apa? Ikan dengan sayur. Ikan dengan sayur, bagus sekali. Edik Tari pakai apa? Ikan dengan sayur, Bu. Ikan dengan sayur juga. Siapa lagi yang hadir kali ini ya? Lisa pakai apa, Lisa? Lisa Widya Pratiwi? Tasya pakai apa, Nak? Tasya, sarapannya pakai apa? Ikan dengan mie, Bu. Ikan dengan mie. Ya. Kalau Tri Utami? Ikan, Ibu. Ikan, ya bagus. Terima kasih kalian sudah sarapan ya. Itu berarti kalian sudah menghargai tubuh kalian ya. Karena melalui sarapan sudah ada asupan gizi yang masuk dalam tubuh sehingga bisa memberi kuat baru buat tubuh kita untuk menjalani hari-hari kita ya anak-anak ya. Baiklah, Ibu akan share materi kita pada kesempatan hari ini. Harap kalian simak baik-baik materi kali ini ya. Disiapkan alat tulis kalian, ya, buku, pensil, dan alat-alat lainnya. Baik, Ibu akan share link materi kita sekarang. Sudah kelihatan ya? Yang lain silahkan di-mute dulu. Ya, biar tidak bunyi yang lain-lain ya. Ini link materinya Ibu sudah share. Bentar ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materinya, ini ada renungan ya. Ada renungan, silakan Ibu minta kesediaan dari Natasya untuk membaca renungan pada kesempatan hari ini. Bisa kelihatan Natasya? Ya. Ibu. Silakan dibaca renungannya, Nak. Kitab Mengenal Dharma Sastra 145. Sutwa cha butwa cha nishi yo patuan cha pintuapo yahyasya manascha acamet prayato pitan terjemahan. Sekalipun ia dalam kurung mungkin sudah suci, sebaiknya upayakan selalu minum air ketika baru bangun tidur atau membuang, bersin, meludah, dan makan. Demikian pula jika akan belajar Weda, Sudarta, dan Puja 2002-320. Iya, baik. Terima kasih Natasya ya. Jadi di sini kitab Menawa Dharma Sastra mengatakan bahwa sekalipun ia mungkin sudah suci, sebaiknya upayakan selalu minum air ketika baru bangun tidur, membuang, bersin, meludah, dan makan. Demikian pula jika akan belajar Weda. Ya, itu tadi renungannya. Dari renungan ini apa yang sudah kalian lakukan dari pagi kalian bangun tadi dari renungan ini? Ya, Minum air. minum air, bagus ya, minum air putih. Yang lain? Sarapan. Yang lain?
sarapan ya, makan ya. Baik, yang lain? Apakah tidak ada yang meludah di pagi hari? Apakah tidak ada yang ke belakang di pagi hari untuk membuang air? Ibu yakin? Iya, Ibu yakin pasti ada ya. Iya, cuma lupa mungkin, makanya terdiam saat Ibu bertanya ya. Jadi semua ini pasti ada yang melakukannya. Ketika bangun biasanya kita duduk, kalau kebiasaan yang Ibu lakukan di rumah, saat Ibu bangun, Ibu minum air putih terlebih dahulu ya. Air putih ya. Selanjutnya baru ke belakang dan seterusnya ya. Ya, kalian juga pasti seperti itu. Ya, baik Nana. Kita akan lanjut ke tadi sudah kita bahas tentang renungan ya. Bentar Nana ya. Kita lanjut ke amatilah gambar di bawah ini. Kalian amati ya. Iya. Gambar yang ini gambar apa kira-kira? Bisa kalian lihat? Bisa. Iya, yang menjawab silahkan di-unmute. Ini gambar apa? Makanan hidup sehat. Iya, makanan ya, makanan yang sehat atau sehat dengan pola 4 sehat, makan. 5 sempurna. Iya, bagus sekali Wedana. Ini adalah makanan yang termasuk dalam 4 sehat, 5 sempurna. Apa semua Sempurna. yang termasuk dalam 4 sehat, 5 sempurna? Ada? Telur, Ada telur, apa lagi? Ada nasi, daging, ada ikan ya. Ada apa lagi? susu, Susu, Sayur. sempurnanya sayuran. Ada apa lagi? Kacang, Buah-buahan. iya, kacang-kacangan, Kacangan. buah-buahan. Iya, penyempurnanya itu adalah susu seperti yang disebut oleh Wedana tadi ya. Berikut yang gambar ini. Ini gambar apa ini? yoga, Iya, gambar orang yang sedang melakukan yoga. yoga, Ya. Gambar orang yang sedang melakukan yoga. Yoga apa ini kira-kira? Pernah kalian melihat orang yang melakukan yoga seperti ini? yoga surya namaskara. Iya, ini adalah yoga surya namaskar atau namaskara ya, yang dilakukan dengan bertumpu pada kekuatan fisik dan otak kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Berikut gambar yang terakhir. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Adaptasi kebiasaan baru ya. Di era new normal sekarang ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi di era new normal ini kita melakukan yang namanya kalau kita keluar kita harus menggunakan masker ya. Mencuci tangan sesering mungkin dan tentunya menjaga jarak juga. Itu ya. Itu adalah gambar, ketiga gambar ini sangat berhubungan dengan yang namanya pola hidup sehat. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, kita harus makan makanan yang bergizi tentunya ya. Berikutnya kita harus melakukan olahraga. Dan di era new normal ini kita mematuhi protokol kesehatan seperti yang Ibu bilang tadi. Iya, mencuci tangan sering mungkin, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Itu ya anak-anak ya. Baiklah, sekarang kita masuk pada hidup sehat. Ya, apa itu hidup sehat, anak-anak? Ada yang tahu apa itu hidup sehat? Kira-kira kalian ada yang tahu? Sudahkah kalian melakukan hidup sehat dalam diri kalian di lingkungan keluarga khususnya? Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Dengan cara apa? Dengan cara apa kalian Makan sudah? makanan yang sehat. Iya, makan makanan yang sehat. Apalagi? Rajin olahraga. Rajin olahraga. Apalagi?
Tidak meminum minuman yang keras. Ya, yang lain bagaimana kok bengong? Yang lain apakah tidak melakukan pola hidup sehat di rumah? Ya, contoh kecil saja ya, pola hidup sehat di rumah itu kalian menjaga kebersihan rumah, ya. Rumahnya harus bersih. Jangan di mana-mana sampah berserakan, ya. Jadi kalau ingin hidup sehat, tentunya pola makan harus dijaga. Yang paling penting adalah apa? Menjaga kebersihan Sehat. lingkungan maupun kebersihan diri sendiri atau fisik kita. Kebersihan lingkungan dilakukan dengan cara apa? Membuang sampah pada tempat. Bagus, membuang sampah pada tempatnya. Nah, Iya, sedangkan kebersihan pada diri dilakukan dengan cara Mandi. rajin mandi. rajin mandi, ya. Bagus sekali. Sebentar ya anak-anak ya. Iya, rajin mandi. Kok kembali ya ininya ya? Iya, bagus sekali. Halo, anak-anak? Bisa dilihat? Halo. Bisa. Bisa dilihat? Kok muka kalian nggak kelihatan ya? Di sini kelihatan. Di ibu Jaringan nggak kelihatan. Jaringan kali ya? Bagus di sana? Bagus. Ya, sebentar. Ibu lihat lagi ya. Kamera ibu juga masih hidup. Oke. Ya, ini sudah keterbatasan kita melakukan pembelajaran daring ya. Biasanya kita bermasalah di jaringan ya. Iya, baik, tapi itu tidak mengurangi rasa ingin kita untuk belajar ya anak-anak ya. Baik. Ya. Ibu share kembali ya. Ibu share kembali. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya? Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Ini kesalahan teknis bisa saja terjadi. Jadi kita harus sama-sama maklum ya dengan keadaan kita sekarang. Yang penting kita selalu ingat untuk belajar. Ya, tadi apa itu hidup sehat kalian sudah jawab satu persatu ya. Di sini Ibu ambil dari 3 sumber. Apa itu hidup sehat? Ibu ambil dari 3 sumber, yaitu sumber pertama dari sumber umum ya. Secara umum, hidup sehat diartikan sebagai hidup yang bebas dari segala problem, baik masalah rohani atau mental, maupun masalah jasmani atau fisik. Fisik. Ya. Iya. Berikut yang kedua, Ibu ambil dari kitab suci Hindu, yaitu Ayurveda. Hidup sehat adalah harmoninya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Itu ya, hidup sehat menurut Ayurveda. Berikut yang terakhir, hidup sehat menurut WHO yaitu suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit. Itu ya, 3 sumber yang Ibu ambil. Jadi Ibu minta kesediaan Edik Tari, coba bacakan. Bacakan apa itu hidup sehat? Yang pertama. Coba Edik Tari, silakan. Secara umum, hidup sehat diartikan sebagai hidup yang bebas dari segala problem, baik masalah rohani, mental, maupun masalah jasmani atau fisik. Oke, terima kasih Edik Tari. Itu yang pertama tadi ya, masalah rohani. Apa itu masalah rohani kira-kira ya, masalah mental? Apa itu? Tidak terganggu masalah rohani ataupun mental. Ada yang tahu? Masalah rohani mental. Iya. Ya, seperti kita tidak stres, seperti itu ya.
tidak stres. Sedangkan masalah jasmani atau fisik, contohnya? Apa contohnya? Tidak cacat. Iya, tidak cacat, tidak sakit. Biasanya sakit yang paling sering itu ya flu toh. Terus Ya. Flu itu kalau stroke sudah berat dia ya, tapi itu termasuk masalah jasmani rohani ya. Ada flu, ada batuk, sakit kepala, itu yang sering ya. Karena terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, maka terjadilah masalah jasmani itu. Baik, yang kedua silahkan Natasha baca yang kedua. Hidup sehat menurut Ayurveda. Menurut Ayurveda. Tunggu. Kok tunggu? Dibaca saja Kali ini ini. yang sudah Ya, Bu. tampil harmoninya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Itu ya. Baik, yang terakhir menurut WHO, coba Alia bacakan. Suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial tidak hanya bebas dari penyakit. Baik, itu adalah 3 sumber yang Ibu ambil menurut pengertian hidup sehatnya. Itu ya. Baik, selanjutnya budaya hidup sehat. Ya. Budaya hidup sehat adalah suatu cara hidup yang sehat, yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan ke generasi berikutnya tentang sehat itu sendiri. Itu pengertian budaya hidup sehat ya. Iya, jadi suatu cara hidup yang sehat, yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Kemudian diturunkan ke generasi berikutnya tentang sehat itu sendiri. Ya, Ibu ambil contoh kecil di rumah kalian ya, karena sudah terbiasa orang tua kalian mengajarkan kepada kalian bahwa pada saat kita membuang sesuatu itu harus pada tempatnya. Contohnya kita buang di tong sampah. Jadi kebiasaan itulah yang akan kita selalu ikuti ya, sampai kita turunkan kepada anak cucu kita. Dan sebaliknya, kalau di dalam keluarga kita tidak menerapkan hal seperti itu, maka tidak sehat jadinya toh. Ketika buang sampah kita hanya hambur sembarang, tidak dibuang pada tempatnya. Jadi itu salah satu contoh budaya hidup sehat. Yang baik itu tadi Ibu bilang, yaitu saat kita membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan dalam keluarga. Turun-temurun sampai anak cucu kita. Itu ya. Baik. Berikut. Iya, ini ada budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda. Ya, bagaimana budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda? Iya, budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda itu ada dalam kitab Ayurveda, ya. Kitab Ayurveda. Apa itu kitab Ayurveda? Kitab Ayurveda itu adalah kitab yang mempelajari tentang kesehatan atau ilmu pengobatan. Apa itu? Kitab Ayurveda, anak-anak? Kitab yang mempelajari tentang kesehatan atau ilmu pengobatan. Iya, itu ya. Jadi dalam agama Hindu, jangan bilang agama Hindu tidak tahu apa itu ilmu pengobatan. Jadi dalam agama Hindu ada sebuah kitab yang khusus membahas tentang ilmu pengobatan atau tentang kesehatan yang disebut dengan kitab Ayurveda. Ya, anak-anak ya. Berikutnya di sini dalam kitab Ayurveda itu hidup sehat dalam pandangan agama Hindu dapat diwujudkan dengan adanya kesatuan yang harmonis antara manusia dengan alam, lingkungan, atau pelemahan,
manusia dengan manusia lain atau pawongan, dan manusia dengan sang pencipta atau perayangan sesuai dengan pedoman Trihitakarana. Di awal Ibu sudah sampaikan tadi tuh. Jadi Ibu sampaikan tadi orang yang membuang sampah pada tempatnya. Itu hubungannya dengan Trihitakarana apa ya? Kira-kira? Ya, orang yang membuang sampah pada tempatnya, hubungan dengan Trihitakarana adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Apakah tidak ada yang belajar ini sebelum kita belajar secara daring ini? Sebelumnya kan Ibu sudah share materi, kok malah bengong-bengong sekarang ya? Ya, tolong diperhatikan ya. Jadi, membuang sampah pada tempatnya itu salah satu hubungan manusia dengan Lingkungan. Berikut tadi Ibu juga di awal Ibu sudah sampaikan tadi menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi. Itu hubungan apa itu? Menjaga kebersihan diri. Hubungan manusia dengan manusia masing-masing menjaga kebersihan diri kalian sehingga kalian tetap sehat ya. Berikut bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Rajin sembahyang. Iya, dengan membersihkan tempat suci dan rajin sembahyang ya. Berapa kali dalam agama Hindu dianjurkan untuk sembahyang? 3 kali sehari. Iya, bagus sekali anak-anak. 3 kali sehari. Jam berapa itu kira-kira ya? Pagi pada jam 6. Pagi jam 6, Pada jam 12. sore Sore pada jam 6. 15. Ya, bagus sekali ya. Yang jelas waktunya itu adalah pada pagi, siang, dan malam hari. Sekarang pertanyaannya Ibu, sudahkah kalian melakukan Trisanjo itu atau sembahyang 3 kali sehari itu? Jawab dengan jujur ya. Sudah atau belum? Ya? Belum. Belum. Sehari. Baik. Terima kasih atas kejujuran kalian ya. Bagus sekali karena kalian sudah jujur ya. Tapi kalau 3 kali sehari tidak kalian lakukan, adakah yang melakukan 2 kali sehari? Ada? Ada ya. Baik, jujur juga ya. Adakah yang melakukan 1 hari sekali? Ada. Ada atau tidak? Ya, Ibu tanya satu-satu. Edik Tari, apakah sudah melakukan sembahyang 1 kali sehari? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Baik, terima kasih ya. Sudah ingat kepada Tuhan setidaknya 1 kali sehari ya. Dengan melakukan persembahyangan. Berikut Tasya. Jarang, Ibu. Jarang. Iya, jarang. Jarang. Kalau jarang, mohon kiranya setidaknya 1 hari sekali kita bisa sembahyang ya Tasya ya. Iya, Bu. Jangan jarang. Kalau ditanya 1 kali sehari, minimal 1 kali sehari. Ya. Berikut Wedana, sudah pernah apa belum? Jarang. Jarang juga, baik. Terima kasih atas kejujurannya. Sama juga Ibu harap supaya bisa melaksanakan persembahyangan ya. Minimal sekali. Berikut Alia? Jarang. Jarang juga, baik. Kelanjutannya sama ya, seperti teman 2 tadi. Berikut Widiatmika? Jarang. Jarang, iya. Dari 4 orang ini semuanya jarang. Edik Tari sudah melakukannya setiap hari ya, Edik ya. Harap dipertahankan, bahkan ditambah lagi waktunya ya. Di siang hari. Sekarang kan kita pada masa pandemi ini kalian tidak kemana-mana, pasti ingat sembahyang ya. Di pagi hari, sebenarnya sembahyang di pagi hari itu bagus sekali ya. Coba saja kalian bangun di pagi hari ya. Jam 4, coba tes nanti ya. Kalian bangun jam 4. Jam 4 itu orang masih tidur lelap loh. Kita bangun, kemudian kita bersihkan diri kita,
setelah kita bersihkan, kita menuju ke tempat sembahyang dengan menggunakan pakaian sembahyang ya, tentunya pakaian yang bersih. Coba kalian tes bersembahyang pada jam 4, pasti kalian akan merasa lebih enak ya. Karena Ibu juga sudah mencoba hal seperti itu. Ya, kita bisa sembahyang lebih khusyuk ya. Ya, seperti itu. Coba nanti kalian coba, pasti kalian merasakan apa yang Ibu rasa ya. Tentunya akan lebih sehat rasanya. Ya, baik, itu tadi sedikit tentang budaya hidup sehat menurut Kitab Suci Weda ya. Sekarang kita masuk pada sehat dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada sehat jasmani. Sehat jasmani tadi Ibu sudah bilang. Apa itu sehat jasmani? Ya, Tentang sehat. fisik tubuh. Iya, sehat pada fisik atau tubuh kita ya. Tidak mengalami sakit ya. Jadi sehat secara jasmani itu harmoninya ya tubuh kita atau buano alit ya dalam tubuh kita. Jadi semuanya berjalan selaras, tidak seimbang ya. Jadi tidak ada yang Sudah. hilang. Baik. Ya, jasmani tadi sudah, berikut sehat rohani, mental, atau pikiran. Yang bagaimana itu? Sehat rohani, mental, atau pikiran? Tidak stres. Iya, tidak stres. Jadi bagaimana cara kita agar tidak stres? Apa yang kita lakukan? Ya, dengan cara berpikir positif, toh? Iya, tidak terlalu capek, banyak-banyak olahraga. Karena banyak olahraga bukan hanya sehat jasmani, tapi rohani kita juga pun bisa menjadi sehat ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya dalam kitab Ayurveda ada 3 upaya untuk menjaga kesehatan ya. Jadi yang pertama ada apa anak-anak? Ada? Menjaga makanan. Atau menjaga makanan. Menjaga makanan. Jangan cuma menjaga makanan, di depannya ada ya. Jadi ahara, menjaga makanan. Menjaga makanan itu yang seperti apa, Wedana? Bagaimana? Selalu makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, bagus. Iluh Ediktari, terima kasih jawabannya. Selalu makan makanan yang bergizi atau 4 sehat 5 sempurna. Jadi ahara ini juga maksudnya tidak sembarang makanan baik untuk kesehatan ya, tidak sembarangan makanan itu baik untuk kesehatan. Bukan karena kamu makan banyak akhirnya kita menjadi sehat, tidak ya, tapi walaupun kita makan sedikit tapi gizinya mencukupi, itu sudah makanan yang sehat namanya toh. Iya, itu ya. Itu ahara. Berikut yang kedua ada apa? Wihara. Ya, ada wihara. Apa itu wihara? Berperilaku wajar. Ya, berperilaku wajar. Yang bagaimana berperilaku wajar? Yang bagaimana? Tidak begadang. Ya, bagus sekali. Tidak bergadang. Apalagi? Menahan hajat buang air. Iya, tidak lambat tidak lambat makan ya. Tidak lambat makan itu salah satunya juga, kecuali kita sedang puasa ya. Berikutnya tidak menahan hajat atau buang air seperti yang dibilang Wedana tadi, itu bagus. Itu juga salah satunya ya. Berdekatan dengan orang yang berpenyakit menular atau tidur berlebihan juga, itu tidak bagus ya, tidur berlebihan ya. Ya. Yang suka tidur, ada yang suka terlalu banyak tidur di sini? Saya. Iya, itu tidak bagus ya, terlalu banyak tidur jadinya orang loyo. Bukannya jadi sehat tapi malah loyo jadinya ya. Kalau kebanyakan tidur. Kayak Kumbakarna. Ada yang tahu Kumbakarna? Kumbakarna di serial Ramayana? Ada yang tahu? Iya, tidak banyak yang nonton serial Ramayana ya, padahal itu salah satu
apa namanya, itihasa dalam kitab agama Hindu. Tapi kalian jarang yang dinonton, paling sinetron ya. Sebaiknya kita nonton hal-hal yang berbau agama juga ya, selain sinetron itu. Baik, itu tadi tentang wihara. Berikut yang ketiga yaitu ausada atau minum jamu Minum secara secara teratur. ya. Jadi minum jamu secara teratur itu dari jamu itu tentunya dari tumbuh-tumbuhan ya. Betul tidak? Ya, Ya, dari tumbuh-tumbuhan. betul. Sekarang Ibu tanya dulu pada kalian, adakah di antara kalian yang pernah minum jamu atau orang Bali bilang loloh? Ada yang pernah? Pernah. Nah, Ya. kemarin. Kalau Alia, minum apa Alia? Loloh dan dadap, Ibu. Waduh, bagus ya. Loloh dan dap-dap supaya tidak panesan ya kalau orang Bali bilang. Kalau Wedana minum loloh apa? daun jambu sotong. Daun jambu biar nggak mencret ya. Ya Bu, kemarin. Baik. Kalau Edik Tari? Enggak tahu namanya, Ibu. Oh, nggak tahu namanya tapi kegunaannya tahu. Tahu. Untuk apa? Tanaman seperti itu, apa namanya? Jamunya yang Daunnya seperti daun jambu. jamunya kamu minum untuk apa? Untuk ngilangin panas dalam kah atau apa? Untuk menghilangkan penyakit usus buntu. Oh iya, baik sekali ya, bagus sekali. Ternyata banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa membuat kita lebih sehat ya. Ya, kalau Widya Ya. bagaimana nak? Bengong terus. Pernah minum jamu Widyatmika? Ya, Ya kayaknya jaringannya enggak bagus ya Widyatmika, makanya dia bengong apa-apa. Tadi kita joinnya berbanyak, akhirnya yang bertahan tinggal beberapa orang karena itu tadi jaringan ya. Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena jaringan yang memisahkan kita seperti itu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya ada beberapa, maksudnya ada cerita yang Ibu sudah share di link di apa namanya WA group. Ibu sudah share, nanti kalian lihat ceritanya di sana ya. Tentunya cerita tentang budaya hidup sehat. Nanti pada cerita itu silahkan kalian tanggapi ya, tanggapi apa hubungan cerita itu dengan budaya hidup sehat ya. Nanti silahkan kalian tanggapi di classroom seperti itu. Nah, ini tadi materi kita tentang budaya hidup sehat. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan pada materi budaya hidup sehat ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup jelas. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan sampaikan kepada kalian. Nanti ada beberapa soal yang Ibu sudah kirim di Google Classroom kalian. Silakan kalian kerjakan soal itu ya. Silakan kalian kerja nanti soalnya. Dan Ibu juga sudah kasih waktu di situ. Kapan batas akhirnya? Silakan kalian kirim segera soal dari Ibu itu. Ya baik, kita akan simpulkan bersama-sama materi kita pada kesempatan hari ini ya. Simpulannya yaitu bahwa apa tadi budaya hidup sehat, ada yang sudah sempat mencatat budaya hidup sehatnya tadi? Apa budaya hidup sehat tadi menurut 3 sumber yang Ibu bilang? Hidup sehat menurut 3 sumber. Ada yang sudah buat catatan? Iya, secara umum apa tadi? Hidup sehat secara umum? Sebagai yang terbebas dari segala problem, baik masalah rohani, gangguan mental maupun jasmani atau fisik. Iya, berikut yang menurut Ayurveda atau kitab suci kita. Ayurveda, hidup sehat harmoninya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Baik. Berikut menurut WHO? Merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya sebatas dari penyakit. Iya, itulah tadi hidup sehat menurut 3 sumber itu ya. Berikutnya tadi ada 2 bagian.
2 bagian dari hidup sehat. Apa semua? Yang pertama ada jasmani, masih ingat? Ada rohani, rohani. Yang jasmani yang bagaimana? fisik, Selalu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Iya, selalu makan makanan 4 sehat, 5 sempurna agar fisik kita menjadi lebih kuat. Sedangkan yang rohani? Yang rohani bagaimana? Menjaga pikiran kita, jangan berpikir hal-hal yang negatif. Itu tadi ya. Ya, baik, itu tadi kesimpulan dari materi kita. Ya, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Ibu tahu masih banyak yang ingin gabung, cuma gara-gara jaringan yang tidak bagus, makanya banyak yang keluar ya. Tadinya banyak, akhirnya yang bertahan cuma ini, mungkin cuma ini yang dapat sinyal bagus ya. Tapi bagi yang sudah masuk tadi terus keluar, ada tugas yang Ibu sudah beri, nanti disampaikan, Ibu sampaikan kembali di WA Group agar kalian bisa kerjakan tugas itu ya. Bisa didengar? Bisa, Bu. bisa, Oke. Baiklah, untuk materi kita selanjutnya itu kita akan bahas tentang manfaat hidup sehat dan penerapan hidup sehat ya Nana ya. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, Ibu akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan mengucapkan salam Paramusanti. Om Santi, 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 Om. Om Santi. Ya, terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Ingat, jaga selalu kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Baik, terima kasih anak-anak.